Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan pekerja seks komersial tewas dibunuh pelanggan di sebuah hotel di Blora. Pelaku kesal lantaran tidak puas dengan layanan korban. Enam pemerkosa remaja putri di Brebes akhirnya ditangkap polisi. Kasus ini sempat berakhir secara damai, di mana keluarga korban mendapat imbalan sejumlah uang dari pelaku. Kami juga akan menyajikan keseruan anak-anak di Kabupaten Klaten yang berkesempatan bermain bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Kita ke informasi selanjutnya. Bagaimana rasanya main tarik tambang dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo? Anak-anak di Kampung Dolanan Sidowayah, Kabupaten Klaten berkesempatan bermain tarik tambang hingga bakia kayu bersama Iriana dengan riang gembira. Ramai dan seru saat Ibu Negara Iriana Joko Widodo bermain tarik tambang bersama warga di Kampung Dolanan Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Dalam kunjungannya, Iriana menyempatkan diri bermain bersama anak-anak selama 30 menit. Ada 2 permainan yang dicoba, tarik tambang dan bakia kayu. Pengelola Kampung Dolanan menyampaikan Ibu Negara berpesan agar terus melestarikan permainan tradisional. Tadi seru banget sama Ibu Iriana, bahkan Ibu Iriana sempat menang untuk permainan tarik tambang maupun teklek racing ataupun bakia kayu. Cuman pas di ending kemenangan Ibu Iriana bersama timnya pas bermain teklek racing sempat terjatuh. Tapi nggak apa-apa, aman semuanya. Ada pesan-pesan nggak Mas dari Ibu Iriana tadi? Kalau pesan tadi belum sempat ngobrol sih, cuman kurang lebih nanti dilestarikan lagi untuk permainan-permainan tradisional yang ada di sini, edukasi yang baik buat anak-anak kayak gitu, karena zaman sekarang kan kebanyakan bermain gadget. Di akhir kunjungan, Iriana membagikan kaos dan buku tulis. Orang dewasa hingga anak-anak saling berebut hadiah dari Ibu Negara. Kaos Pak, Dari Bu Iriana Joko Widodo. perasaannya gimana? Senang Pak, bahagia. Bahagianya Pokoknya kedatangan tamu Ibu Negara. belum pernah lihat langsung sebelumnya. Plus belum pernah. Baru kali ini. Lihat gimana Bu? Ya senang toh Pak, penasaran sampai nyampe tekan kene, nyampe datang. Berapa jauh Bu? Cuman situ Wak. Kedatangan Ibu Iriana bersama teman-teman semasa duduk di bangku sekolah. Mereka melanjutkan perjalanan ke kebun jambu di wilayah setempat. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Sebagai tanda siap menyambut Imlek, Kelenteng Tek Hai Kiong di Kota Tegal menggelar ritual buka pintu atau ngomui. Ritual itu sebagai cara mengundang para dewa untuk masuk kelenteng. Inilah ritual pembukaan pintu di Kelenteng Tek Hai Kiong, Kota Tegal. Dipimpin rohaniwan kelenteng, pembukaan pintu kelenteng merupakan tanda warga keturunan Tionghoa siap merayakan Imlek. Ritual ditandai dengan membuka pintu sisi kiri dan kanan yang selama ini tertutup. Dengan terbukanya pintu juga sebagai bentuk untuk mengundang para dewa dari langit masuk ke kelenteng dan merayakan Imlek bersama. Adapun bendera yang terpasang di depan kelenteng yang mengarah pada 5 penjuru mata angin. Sejumlah sesaji pun telah disiapkan di altar sebagai jamuan roh leluhur. Untuk ngomong, jadi mengawali kegiatan rangkaian dari menyambut tahun baru Imlek, dan pintu ini nanti untuk terus dibuka dan Kelenteng Tek Hai Kiong buka 24 jam terus sampai nanti akhir perayaan Cap Gomeh selesai. Bendera 5 warna itu ada mensimbolkan juga bahwa itu kita mengundang juga berbagai dewa-dewa dari kelima penjuru timur, barat, utara, selatan, dan tengah. Para dewa itu datang kemari karena kan kita tamu percaya bahwa untuk menyambut Imlek ini
Kelenteng Tek Haikyong itu kedatangan tamu, baik itu tamu yang kelihatan secara manusia maupun tamu-tamu yang tidak kelihatan para dewa. Jadi dalam hal ini Kongco Tek Hai Jinjin sebagai tuan rumah menyambut para tamu, para dewa-dewa. Setelah melewati 2 tahun masa pandemi, diharapkan perayaan Imlek kali ini menjadi awal meningkatkan ekonomi warga dan bangsa. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Jika Anda ingin memulai bisnis, bisa dimulai dari hobi yang disukai. Seperti warga asal Kabupaten Sukoharjo, berawal dari hobinya akan lobster, kini Fendi Purnomo bisa mengekspor lobster dengan harga jual mencapai Rp800.000 per kilogram. Di Kabupaten Sukoharjo terdapat tempat untuk membudidayakan lobster air tawar. Tempat ini lahir dari hobi seorang pria bernama Fendi Purnomo yang senang dengan lobster. Sejak 2010, ia mencoba peruntungan dengan membudidayakan lobster hias. Ia menyulap lahan belakang rumahnya seluas 50 meter persegi menjadi tempat untuk membiakkan lobster hias air tawar. Usahanya pun berkembang tetapi belum mencapai hasil maksimal. Tak berhenti di situ, pria 33 tahun ini akhirnya mencoba menekuni lobster untuk konsumsi pada 2016. Ternyata usahanya membuahkan hasil. Dibutuhkan waktu 2,5 tahun usaha lobster air tawar untuk konsumsi bisa menembus pasar internasional. Kalau untuk permintaan pasarnya terus terang bervariasi karena lobster itu termasuk binatang yang unik ya, jadi dia dari ujung antena sampai ekor bisa dimanfaatkan semua. Ada yang minta bibit, ada yang minta indukan, ada yang minta lobster konsumsi baik fresh maupun frozen. Ada juga yang minta lobster hias karena yang kita pelihara ini bisa berubah sampai 5 macam warna. Ada juga yang minta kulitnya untuk hiasan di dinding, ada juga yang minta gastrolitnya untuk pengobatan, ada juga yang bahkan minta kotorannya untuk pupuk pun juga ada. Dan bervariasi untuk permintaannya yang dari dalam kota ada, dari luar kota ada, dari luar pulau ada, bahkan sampai dari luar negeri pun juga ada. Kini ia mampu mengekspor lobster sampai ke Cina, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Brazil. Ia juga membuka peluang bagi yang ingin bermitra membuka peternakan lobster air tawar. Tak jarang ia juga membagikan ilmu tentang beternak lobster ke pemula. Harga untuk pasaran lokal lobster air tawar mencapai Rp250.000 hingga Rp350.000 per kilogram. Namun harga ekspor ia mematok harga lebih tinggi mencapai Rp750.000 hingga Rp850.000 per kilogram. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.